goncangan spiritual ya yang Yesus lakukan pada masa itu bukan sekedar narasi yang dicatatkan bagi kita, tetapi juga menjadi refleksi ya untuk kita. Baik, saya akan membacakannya bagi kita. Matius pasal 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan, mengenal kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus buat kita sampai di akhir. Amin. Saudara, mari kita berimajinasi. Ya. Dari situlah saya menggali ya saudara, harus punya kemampuan imajiner yang bagus. Kalau kita tidak punya kemampuan imajinasi, apapun yang kita baca, kita tidak dari situ ya. Tapi kalau kita punya kemampuan berimajinasi yang baik, waktu kita membaca bagian ini, saya membayangkan saya ada di situ gitu. Ya. Seperti apa keadaannya? Kalau kita lihat di visual lewat film yang baru-baru ini beredar ya, adalah Sator itu, ya memang Tuhan Yesus hadir di situ. Dia mengacak-acak ngamuk-ngamuk di situ. Dia lempar-lempar gitu ya, wah berani sekali. Ya, berani sekali. Padahal dia tahu bahwa Yerusalem pernah mau membunuh dia, Yudea pernah mau membunuh dia, sampai murid-muridnya takut datang ke sana ya, tapi dia datang ke situ. Dan kali ini waktu dia datang dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai, dengan nyanyian, dengan penghormatan yang sangat luar biasa ya, ketika masuk ke Yerusalem, lalu dia naik ke seekor keledai dan dipuji dimuliakan saudara lihat di ayat yang pertama dan seterusnya ya, ada kisah itu sehingga dia sudah populer ya, karena kurang lebih sekitar 2 juta orang pada waktu itu ada di situ. Kenapa? Karena sudah dekat hari Paskah ya, sudah mulai buka lapak gitu, belum sudah ada yang jual foto, ada yang macam-macam ya. Ya, saya kira kalau yang gitu-gitu nggak akan dirusak sama Tuhan. Yang dirusak Tuhan kan bukan yang jualan-jualan ketoprak, mie pangsit, enggak lah, saya yakin bukan itu. Ya, karena saya tidak lihat itu waktu di film itu, gitu ya. Ada yang diobrak-abrik itu yang ada domba, ada kelapa-kelapa jual domba, tapi lumpuh gitu ya, lalu kemudian penukaran uang, ya. Dan sebagainya. Itu yang Tuhan Yesus jungkir balikkan ya. Ketika saya nonton itu, saya mudah berimajinasi ketika saya ada di situ ya. Saya membayangkan keadaan itu betapa mengerikan. Saya tinggal berpihak kemana ya. Kalau saya berpihak ke pedagang, maka saya seperti ada seorang muda yang melawan KDN ya, ketika sedang bersih-bersih di pasar di Purwakarta, dia warga situ, lalu kemudian dia tegur KDN karena KDN main bongkar-bongkar saja gitu ya. Nah, kurang lebih mungkin saya tinggal memilih, saya berpihak kemana? Berpihak ke Yesus,
Saya ikut renggangin dan kemudian sambil saya ngamuk-ngamuk saya mulai cari ada nggak dompet yang gasol gitu kan? Kan begitu yang kejadian di Sukabumi. Ya, dituruninnya sekali, dihancur-hancurkan, tapi banyak yang hilang barang. Aneh juga. Ya. Katanya bagi kemuliaan Tuhan, pencurian terjadi gitu. Aneh juga ya, tapi oke lah. Saya tidak ngurusin yang itu. Tapi hiruk pikuknya saya membayangkan, berimajinasi saya ada di situ. Gitu. Nah, sekarang kita kontekstualisasi di sini hari ini. Kalau Yesus hadir di sini, kira-kira ada nggak meja yang dijungkir balikan sama dia? Nah, puji Tuhan kalau nggak ada ya. Puji Tuhan kalau nggak ada. Karena dia banyak gereja, banyak yang jualan-jualan begitu, jualan tumen, tahu kan? 7 elemen, kayak ada akhir, ada minyak, ada itu dijual, ada aksesoris, ada paku, apa namanya untuk keberkatan, ada macam-macam. Itu tumen gitu. Ya 7 elemen. Sebenarnya air, susu, minyak, api, garam, ya berjajar garam dan sebagainya. Itu 7 elemen. Kita nggak pernah ngajarin kayak gitu di sini. Dan menurut saya juga nggak penting banget kayak gitu. Itu apa? Tidak mengubah apa-apa kecuali alat-alat itu dijadikan sebagai alat menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu buat kita. Kita nggak lakukan hal itu. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan bukan supaya kita diberkati, nggak usah. Kita sudah diberkati kok. Menyenangkan hati Tuhan adalah bagian yang menjadi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Jadi kalau saudara memberi hari ini dengan persembahan yang cukup banyak, ya mungkin 10 lebih, haleluya, ya, per 15an kita barangkali ya, puji Tuhan, ya. Tapi jangan harapkan kembali, nggak usah. Ya. Memang kita tidak diajarkan begitu di sini, ya, saudara ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau dia datang ke tempat ini, kita nggak ada yang dibongkar jungkir balikan mejanya. Tetapi saya kepingin dia datang di sini, dia jungkir balikan semua hal-hal yang perlu dijungkir balikan dari kehidupan kita. Ya. Ada sedikit sekali yang amin ya. Amin. Ya saya rindu saudara ketika kita ada di sini memuji Tuhan, memuliakan Bapa dalam Yesus Kristus, dia ada di sini dan kemudian juga ikut bersama-sama dengan kita sambil memuliakan kita. Kayaknya ada yang gak beres dari kamu bongkar, ada yang gak beres dari kamu bongkar. Saya juga rindu dibongkar. Waktu saya nggak banyak, ya. Disingkatnya hari hidup ini, gitu. Cuma sedikit waktu saya. Tinggal berapa? Kalau puji Tuhan lah kalau memang sampai 80, ya. Kayak bulan, bulan sehat ya. Apa? Ibu Suryana 80 lewat. Hebat ya. Bukan masalah berpanjang, sehatnya itu. Ya, berpanjang kalau nggak sehat susah. Ya susah sendiri, susah juga orang di sekitar kita. Jadi berdoalah untuk kesehatan yang baik ya. Saya sudah mulai olahraga kemarin 1 hari, saya turunkan hampir 1 kilo 200, cepat sekali ya. Karena rupanya isinya makanan itu. Jadi kalau ketika saya tahan makan gitu, 1 hari doang saya tahan makan, bukan tahan makan. Saya tidak makan nasi kemarin, gitu ya. Saya ganti dengan talas, yang kecil-kecil itu, bote namanya. Tapi Tuhan itu lumayan menurunkan ya. Saya juga udah lebih segar. Ya, gitu. Kayaknya boleh itu ya. Sama kalau tidur di lab. Bagus itu, bagus ya.
Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena bait Allah yang sudah dihancurkan, yang sampai hari ini belum dibangun lagi, sebenarnya Tuhan sedang pindahkan bait Allah itu kepada kita. Kita adalah bait Allah. Ya. Kalau eksposisinya adalah bait Allah yang Tuhan hancurkan, jungkir balikan meja-meja di sana, lalu kemudian teraktualisasi dalam kehidupan kita dalam konteks kekinian bahwa tubuh kita adalah bait Allah, berarti harus ada yang dibongkar banjir, harus ada yang jungkir balikan dari tubuh kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Dan banyak gereja menjadi sarang penyamuk. Penekanan terhadap persembahan persepuluhan kepada umat sampai kemudian terintimidasi dengan ancaman-ancaman, baik itu yang namanya belalang tempur, belalang pelahap, belalang tempur mah, iya salah ya, belalang pelahap, lalu kemudian apa lagi itu, ya, ditutupnya tingkat langit dan sebagainya. Enggak, saya enggak begitu ya. Saya kira Tuhan tidak sekejam itu. Lalu kemudian diintimidasi bahwa kita menjadi pencuri milik Allah. Oh enggak juga, jangan begitu. Ya. Yang dibutuhkan adalah kerelaan dalam konteks perjanjian baru. Kalau saudara memberi perpuluhan, memberi buah sulung, tapi dengan hati yang mana? Saya sudah melakukan ini itu, tapi kok belum dapat, belum ada kembaliannya ini. Gimana? Itu jauh dari kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, eksposisi dari ayat yang ke-12, kita ketahui bahwa bait Allah adalah tempat paling suci bagi umat Yahudi, menjadi pusat ibadah, tempat perjumpaan Allah dengan umatnya. Itu bait Allah. Teristimewa pada peristiwa di mana Yesus membongkar bangkirkan, menjungkir balikan meja-meja pada peristiwa yang kita baca. Itu jelas sekali bahwa bangsa-bangsa sedang berkumpul di situ, ya, karena bangsa Israel sudah tersebar terdiaspora, ya, berkali-kali dan lebih 2 kali, 3 kali, ya, ketiga kalinya pada peristiwa ini, ya. Lalu mereka kembali setiap kali menjelang Paskah, mereka datang berkumpul. Disitulah segala persembahan ditukarkan, ya. Yang nggak mau repot bawa domba, mereka bawa duit. Waktu beli, ya, beli di si A, diperiksa, udah sah, tukar. Lalu sampai ke imam bilang, ini nggak benar ini, ya. Nggak ada yang salah nih, ada catatan warnanya nggak boleh begini gitu, aduh, ya, tukar lagi tuh dombanya, ya, nggak sah. Udah bawa uang yang paling bagus, diambil dari bank, masih licin banget. Begitu sampai di bait Allah, demonetisasi, demonet, bukan dimonet, ya, dimonetisasi berarti dari yang kita kerjakan itu menjadi uang, itu dimonetisasi. Kalau demonetisasi, ya, tadinya uang tapi tidak jadi uang gitu, harus ditukar lagi dengan barang tertentu, itu namanya demonetisasi. Ya, jadi ada sama I aja udah beda arti. Ya. Kalau kita pasti senang monetisasi, makanya rajin bikin status FYP. Ya, semua sekarang pendeta juga lakukan itu, saya juga lakukan. Nah, saudara, yang ditemui oleh bangsa-bangsa di bait Allah pada waktu itu bukan kekudusan rumah Allah. Sama seperti pada saat ini, ketika orang mengakui bahwa dirinya adalah bait Allah, baik lewat khotbah, baik lewat pernyataan, lewat kesaksian bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan orang mengenali bahwa setiap orang Kristen di dalam hidupnya ada Roh Kudus, dan dia adalah imamat yang merajai umat kepunyaan Allah, dan tubuhnya adalah bait Allah.
tetapi tidak nampak sama sekali kehadiran Allah. Jangan bicara tentang kehadiran Allah yang transenden, yang imanen, ya. Bahkan kehidupannya sebagai baik Allah pun tidak menunjukkan kekudusannya. Itu sebabnya beberapa di antara kita melihat tempat ini, ketika ada sesuatu yang rasanya kok nggak pas ya, ini rumah Allah loh, ini bait suci yang kita siapkan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, masa ya kayak gini, gitu. Maka kemudian diceklah, ya, dibersihkanlah kamar mandinya. Ya. Kenapa? Itu kesadaran natural. Ya. Memang seharusnya begitu, gitu. Nah, dalam konteks di mana Yesus menjungkir balikan meja-meja di sana pada waktu itu, kaget. Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang datang mau menyembah Allah, mau mengantarkan persembahan? Kaget juga dia. Udah bawa uang yang terbaik, tetap aja harus ditukar di situ, gitu. Nggak bisa. Semua nilai-nilai yang dibangun menjadi demonetisasi ketika sampai di bait Allah, kan aneh. Harusnya bukan pekerjaan orang-orang itu, ya. Pekerjaan para imam. Misalnya begini, saudara, ya. Datanglah di antara kita pulang dari luar negeri lalu kemudian mengantarkan persembahannya pakai dolar misalnya. Ya. Jangan disuruh, ini siapa kalian yang bawa persembahkan dolar? Tukar dulu nih, gitu. Nggak perlu, kita yang nukerin pelayannya. Tukerin dulu, bawah tuh ada Pak Sagala tuh, dia manajer ya. Tukerin dulu, datang ke Pak Sagala. Ya, Pak Sagala langsung potong 10%. 10% ya, itu yang terjadi pada waktu di sana. Ada kompromi antara imam-imam dengan para pedagang itu, pedagang di bait suci. Ya. Ada begitu banyak gereja yang menjadikan sesuatu itu komoditi. Aduh, jangan tadi yang benda-benda tadi deh, ya. Pelayanan pernikahan, baptisan, ya, kunjungan orang sakit, tadi komersialisasi. Ya. Kalau ada yang meninggal tapi bukan siapa-siapa dan tidak terkenal, biasa-biasa ya, kematian layanan sana. Ya. Giliran dia jenderal, saya yang melayani. Gitu. Oh, itu tidak terjadi di sini, karena nggak ada yang jenderal di sini. Cerita itu menjadi cerita yang saya dengar dari teman-teman yang gerejanya ada jenderalnya. Ya. Dan itu terjadi. Kalau orang kaya di-handle, kalau orang biasa disuruh anak buahnya. Dan itu ada persembahannya. Oh, kita enggak. Semaksimal mungkin, ya. Kalau kita pergi kunjungan ada orang yang sakit, ya. Bukan orang sakit yang ngasih ke kita, yang mengunjungi. Karena sering gitu juga, saya juga tahu pelayanan ke rumah sakit, ya. Karena itu diminta oleh rumah sakit, ya pulang saya tetap kan ada transportnya. Jadi, dan tidak jarang juga keluarga yang berbuka itu juga, ya, ngepelin gitu. Terima kasih Pak. Ya. Ada juga yang nggak bisa ngepel sendiri aja, Pak. Ada juga banyak ya. Lu bisa ngepel sendiri ya. Enggak, memang begitu. Tapi kita di tempat ini tidak. Ya. Siapapun kalau dikunjungi itu bukan cuma didoakan, setidaknya bawalah duit. Ya. Minimal pisang barangan. Ada pokoknya, ya. Kenapa? Ya kita buat apa? Itu yang baik, sudah. Ya. Tidak boleh dikomersialisasi. Ya
saudara dikasih Tuhan, di ayat 12 kata begitu. Tindakan Yesus menggulingkan meja-meja bukanlah sekedar tindakan emosional belaka, tetapi juga tindakan yang bisa disebut tindakan profetik. Membersihkan rumah Bapaknya dari segala kenajisan. Dan saya rindu kalau hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Bukan cuma saudara yang dibersihkan, saya juga dibersihkan. Dijungkir balikan meja-meja yang menjadi penghalang, yang menjadi pengganggu bahwa rumah saya adalah bait Allah. Bahwa hidup saudara dan saya adalah bait Allah. Tapi firman Tuhan katakan bait Allah itu kamu, yaitu saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, rumahku akan disebut rumah doa. Ini dia mengutip dari Yesaya pasal 5 ayat 7. Ya. Saya tidak tahu saudara seberapa banyak kita berdoa. Ya. Dan kemarin saya konsep dengan doa. Ada orang-orang yang takut berdoa. Kan doanya jahat, makanya takut. Kalau doanya baik, nggak perlu takut kan. Kemarin saya kunjungi saudara kita yang di penjara. Badannya besar-besar, nyanyinya bagus kan. Ya. Kita biasa nyanyi kalau lagi dapat untung besar gitu ya. Ke karaoke, bareng nyanyi. Jadi suaranya bagus. Tahu lagu-lagu gereja yang populer, bagus ya. Terus saya bilang sama mereka, jangan takut minta yang besar. Jangan-jangan kita membuat Tuhan kecil karena kita pikir Tuhan tidak sanggup melakukan perkara yang besar. Kenapa kita nggak minta yang besar? Saya belum pernah minta yang besar ya Tuhan. Saya cuma minta Tuhan sertai hari ini, berkati saya, cukupkan segala sesuatu. Makanya sampai hari ini saya nggak punya apa-apa. Kenapa saya nggak minta yang besar? Tuhan, saya pengen punya rumah Gremis. Saya belum minta. Saya minta yang besar. Karena Allah kita besar. Ya. Tuhan berkati saya bulan ini 1 miliar Tuhan. Kalau saya mau beri persembahan ke gereja supaya lebih besar gereja saya. Jadi doa itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Minta diberkati yang banyak supaya bisa memberi banyak dan menjadi berkat bagi keluarga yang banyak. Karena kita tidak bisa menjadi berkat tanpa materi. Ya. Oh enggak Pak Hartono, jangan bicara soal materi. Kehadiran Bapak saja menjadi berkat. Saudara pun kasih Tuhan begini. Kalau saya cuma datang menjadi berkat lewat doa, itu baik. Nah saudara menerima itu, gitu. Tapi akan jauh lebih baik kalau saya datang bawa doa, bawa juga pisang barangan. Kan lebih baik. Tapi mau saya, saudara datang ke rumah Tuhan hari ini, baik, puji Tuhan, haleluya. Tapi saudara jauh lebih baik kalau saudara memberi semua persembahan saudara. Emang begitu. Ya. Coba kalau bawa semua persembahan, kantongnya nggak muat ya. Oh, semua persembahan. Ya. Artinya gini. Nah, mintanya yang besar. Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada yang kita minta. Kita nggak berfungsi sebagai rumah doa. Harusnya kita adalah rumah doa, tetapi kita lebih sering menjadikan diri kita sebagai rumah doa, sebagai sarang penyambung. Semua yang kita dapatkan, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, sarangnya. Ya. Lalu ambil dari teman yang lain, ini juga punyaku. Ini juga, itu udah serakah namanya ya, kejahatan dong kayak gitu.
Yang kita minta dari Tuhan, berkati aku Tuhan dengan berkat yang melimpah. Sudah melimpah? Diantar kemana? Ke gereja? Ke saudara? Ke keluarga? Enggak. Berarti di kita. Kita tunjukkan bahwa Tuhan memberkati kita lewat semua yang tersemat dalam hidup kita. Enggak pas itu sarang penyambung namanya. Saudara dikasih Tuhan, meja-meja apa yang perlu digulingkan dari kehidupan kita, saudara? Kalau dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini, kira-kira apa yang harus digulingkan? Saya bantu untuk kita, karena saya menemukan itu dalam diri saya. Ya. Yang pertama adalah meja kemunafikan, karena orang datang ke gereja itu harusnya untuk menyembah Tuhan, tetapi kita membangun pencitraan. Oh, kita sih jalannya. Saya dulu, saya. Ya. Pendeta nih, ya. Perjamuan kudus kesempatan nih, pakai baju kebesaran. Dan saya pakai bajunya besar. Ya. Karena emang lebih besar bajunya. Ukurannya ini XL. Kalau S kecil dia sempit. Bukan lebih kebesaran, tapi kesempitan. Yesus ingin gerejanya menjadi tempat tulus, bukan topeng. Saya tidak bicara tentang gereja secara fisik. Kita bicara tentang bait Allah, yaitu saudara dan saya. Dalam ketulusan. Ini tidak mudah, saudara. Ampun, saya bilang itu susah. Saya ketika saya seumur hidup saya, hidup saya munafik, saudara. Asli. Ya. Jarang saya tulus. Karena punya pengalaman-pengalaman yang traumatis. Ketika saya tulus, ya, saya susah hidupnya. Pernah? Saudara punya pengalaman kayak gitu? Jujur malah hancur? Ya. Sehingga kemudian, coba jangan jujur dulu untuk bagian ini. Ya. Supaya apa? Supaya semua berjalan baik-baik saja. Maka kemunafikan yang terjadi. Kalau jujur, bayangkan saudara apa yang terjadi. Ya, saya cerita sama istri, bisa ketemu sama cewek dia bilang ini sepanjang jalan. Oh, kenapa? Kayaknya dia tertarik sama aku. Bukan. Jadi apa dong? Kamu nggak sadar ya? Kesempatan itu terbuka. Oh iya, saya salah ya. Saya sering kali juga lihat dia begitu. Dia cerita begitu, saya cerita begitu, dia juga cerita. Ada orang yang WA aku, gini. Dia suka sama aku, dia tertarik sama aku. Jujur, saya jadi cemburu, marah. Saya cari tahu siapa orangnya, ya kan begitu. Lalu kemudian kita nggak usah jujur. Ya. Ini pengalaman pribadi ini, saudara. Kan tadi saya sudah katakan. Yang pertama yang Tuhan jungkir balikan dari meja kehidupan saya adalah kemunafikan. Karena kemunafikan adalah topeng. Tidak harus semuanya jujur memang untuk semua menjadi baik, tetapi setidaknya kita memperbaiki supaya tidak ada kemunafikan. Kalau kemarin tidak jujur karena tidak berani bicara, hari ini sudah selesai supaya besok tidak perlu bicara, tapi memang tidak ada peristiwa begitu. Amin. Meja yang kedua, komersialisasi iman. Tadi saya sudah sebutkan tentang doa, pernikahan, apalagi itu pertunjukan
kunjungan, ya, baptisan, itu tidak boleh dikomersialkan. Gereja tidak boleh dikomersialkan. Tapi konsekuensi logisnya adalah dianggapnya gereja itu murahan, nggak ada nilai. Ya. Saya diskusi sama teman-teman, ya jangan begitulah, nggak bisa. Dia kan nggak bisa di sana, makanya di sini. Kalau di sini ya dia harus ikuti di sini. Kalau mau ya begini, segini. Kalau nggak mau ya sudah. Ya juga sih, ya supaya nggak dianggap murah. Dan memang pas ketemunya sama orang-orang yang bisa bayar, bayar segitu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa bayar? Tahun 2024 kemarin ya, kalau nggak salah ya, datang ke saya, dia kerja, gagal pacarannya, hamil duluan, dia gagal. Ya, suaminya, calon suaminya lancar, bicara sama keluarganya sudah setuju. Lalu kemudian katekisasi di gerejanya. Lalu kemudian ketahuan kalau dia gagal, tidak setuju orang tua. Ya. Lalu kemudian ditolak oleh gerejanya juga karena tidak setuju orang tuanya. Cari ketemu saya, nggak tahu kenapa, siapa juga yang jumpai dengan saya gitu, dan saya harus dengar cerita itu. Saya bingung juga ya, ini gimana ya? Kalau ada uang nggak ada masalah lah, nggak ada uang. Ya saya udah kamu cari uang untuk saya ulang gedung. Ya saya mohon-mohon sama temen ya, seadanya ya. Akhirnya dia mau buka gereja. Sudah. Kenapa? Karena sudah hamil. Saya kata kisah dulu, saya bilang kasih tahu sama orang tua, kamu hamil. Sudah Pak. Malah ditinggal pulang kampung. Saya juga bingung ya, gimana? Oke. Berganti. Bina, istri, saya sepasang itu, ya, gandain kandungan. Lalu sama temennya satu perempuan, temennya itu yang kenal saya, ya, tapi saya juga kenal dia dari Pak Edi. Ya. Lalu kemudian sama anaknya, berapa tadi? 7 orang, ya. Uangnya ada 750, saya kasih ke orang yang punya gedung. Kita lakukan. Saya berganti, kasih surat, kita datang. Gak ada makan, gak ada apa, gak ada. Gak makan, itu udah selesai pulang. Saya balik lagi ke kantor, ke kantor. Ngeri, ada pernikahan kayak gitu. Tapi saudara, sebelum dia pindah ke Cibubur ya kalau nggak salah, dia sempat datang ke sini sama bayinya. Saya bilang, satu aja yang saya minta, jangan pernah berpisah. Kalau ada yang rencana mau berpisah, hubungi saya. Siapa? Ya, saya berharap tidak pernah menghubungi saya supaya saya tahu itu. Anaknya sudah digendong, akan ke sini. Saya memberi harapan baru buat orang. Bagian saya pekerjaannya. Salah Pak itu, gereja tidak boleh memberkati orang salah. Oke, saya yang berimbang. Tuhan Yesus saja tanggung dosa saya. Kenapa saya nggak berani tanggung dosa orang itu? Kalau orang itu masuk surga dan saya masuk neraka, nggak apa-apa. Kalau Tuhan sekejap itu, saya ambil bagian saya. Ini sudah. Lalu dapatnya apa? Benaya kalau nggak salah 50.000. Kalau nggak salah sih lupa saya. Ya itu ya kalau nggak salah ya, Benaya dapat 50.000. Haleluya. Gereja tidak boleh mengkomersialkan ini.
termasuk kita tidak boleh komersialisasi, ya. Meja yang ketiga, masih ada banyak meja rupanya di Indonesia ini, udah jam segini. Meja ketidakadilan dan eksklusivisme. Gereja menjadi tempat yang tidak boleh menjadi tempat yang menolak orang miskin, berbeda, berdosa. Tidak boleh. Ya. Sini tidak boleh. Ya, siapapun ya menjadi tempatnya. Ya. Orang-orang berdosa kita di sini. Di sinilah tempat kumpul kita orang berdosa. Ya. Kalau boleh ditulis di depan, komunitas orang berdosa, tak apa-apa. Yang penting kita datang ke hadirat Tuhan untuk diampuni dosa. Eksklusif, tidak boleh eksklusif karena kita menjadi gereja yang segala bangsa, termasuk kita hidup kita. Tidak boleh menjadi tempat ruang dosa tinggal di dalam kita. Dan kita juga tidak boleh memisahkan diri dari komunitas. Saudara, gereja mula-mula tidak pernah ada hierarki. Tidak ada. Gereja mula-mula itu komunitas, tanpa struktur malah. Kenapa? Dipimpinnya oleh presbiter, tua-tua. Ya. Siapa yang dianggap tua dan kemudian mumpuni, ya itulah pemimpinnya. Kayak gitu. Jadi kalau ada hierarki para rasul, itu buatan itu saudara, itu di abad ketiga, abad keempat. Ya benar ya, kita ini komunitas kita. Ya. Gak ada yang lebih tinggi di sini. Cuma kebetulan secara sinodal saya menjadi gembala, itu satu. Kita semua saling melayani satu dengan yang lain. Kita komunitas. Ini lagi profil gereja mula-mula. Jadi kalau mau divisualisasikan, kayak gereja mula-mula seperti apa? Seperti ini, kayak prokan dulu. Haleluya. Yang terakhir, meja kesibukan religius tanpa spiritualitas. Tidak boleh kita nampaknya religius sekali, karena judul-judulnya sangat religi. Tapi religiusitasnya tidak ada spiritualitas. Tidak ada yang menghantar kita kepada penyembahan yang sejati kepada Allah. Coba lihat sibuknya Yerusalem. Sampai kemudian perempuan di Samaria itu bilang, Yerusalem kan tempat kalian menyembah. Kami menyembah di gunung-gunung ini, di bukit-bukit ini. Kalau kalian kan di Yerusalem, lihat Yerusalem hidup-hidupnya seperti apa. Para imam yang melayani di sana, ketika melihat Yesus menjungkir balikan meja-meja, apa yang ada di dalam hatinya? Jengkel. Bukan koreksi diri, malah jengkel. Ya. Ada kedengkian di dalam dirinya, padahal sementara dia imam yang melayani. Ngerti maksud saya, saudara? Kemunafikan yang ditonjolkan di situ. Itu tidak boleh terjadi. Kalau kita disebut bait Allah, bait suci Allah, dan kita disebut juga sebagai rumah doa, ya kita seharusnya menjadi ruang di mana kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga seluruh aktivitas kita adalah bagian dari penyembahan kepada Allah. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita, saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, gereja yang Yesus inginkan adalah gereja yang bersih dan kudus, bukan sempurna, bukan. Kalau ada gereja yang sempurna, saudara jangan pergi ke sana. Karena nanti tidak sempurna lagi ketika saudara datang ke sana. Bukan karena saudara, bukan. Karena saudara melihat ketidaksempurnaan itu. Jadi biar aja saudara dengan, oh gereja itu sempurna banget. Puji Tuhan kalau gereja yang sempurna. Ya, biar itu menjadi cerita kita. Tapi kalau kita datang ke sana, mana sempurna? Sempurnanya di bibir semua. Ya, oh itu rokok ya sempurna.
Gereja yang Yesus inginkan adalah gereja yang penuh doa dan penyembahan, bukan formalitas. Tetapi doa itu menjadi napas kehidupan buat kita. Dan saya mau lihat setiap Rabu itu ada tampil gitu loh. Ya. Jadi Pak Heri nggak usah ngomong, orang kita ikut doa hari Rabu, nggak usah. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di situ, sudah absen sama Pak Heri. Si A ada, si B ada, puji Tuhan. Ini ngomong, hadir ya. Ya sudah ada 16 kamera ya, good, ya, puji Tuhan. Ya. Tidak boleh menjadi formalitas saja, tapi menjadi nafas hidup. Dan gereja yang Yesus inginkan adalah gereja yang terbuka bagi semua, tempat hadirnya kasih, tempat hadirnya pengampunan, tempat hadirnya pemulihan. Saya tidak bicara tentang gereja secara fisik, tapi kehidupan kita, saudara dan saya, menjadi tempat kasih yang terekspresi, menjadi tempat pengampunan yang senantiasa tercurah dari hidup kita, seperti anggur yang tercurah, seperti roti yang terpecah bagi setiap orang, dan kita menjadi pribadi yang terbuka untuk semua orang. Itu cerminan bahwa kita adalah gereja bagi segala bangsa. Saudara, itu dikasih Tuhan ada satu lagi yang paling terakhir, yang dia kehendaki dari setiap kita, adalah gereja yang misinya adalah misi Kristus. Orientasi seluruh aktivitas gereja GSKI Pupuk Anggur harus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita teraktualisasi, seluruh aktivitas kita harus memuliakan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang dia kehendaki. Saudara dikasih Tuhan, biarlah satu kali peristiwa kita dengar sebuah kisah dari kehidupan setiap kita. Ya, setelah ibadah pulang ngobrol, puji Tuhan tadi saya ketemu Tuhan di dalam ibadah. Saya melihat Yesus. Ya, waktu ditanya, siapa? Gimana Yesusnya? Kan di sebelah kanan. Ada di sebelah sana Yesus. Saya rindu kita melihat Yesus di antara kita. Ya. Dan dia hadir di sini. Jangan pulang dari sini. Gereja ada Yesusnya, makanya serem semua. Nggak ada yang senyum. Ya, ada yang kelihatannya senyum tuh, tapi saya lihat bukan senyum, nyeringai dia. Gak bisa bedain antara senyum dengan menyeringai, saudara ya. Janganlah, kita senyumlah. Ya, yang terbaik